Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindra Zahra dari kelompok 10. Pada presentasi kali ini, kelompok kami membawakan materi yang berjudul Pancasila dan Pembangunan Nasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Muhammad Akmal Azriansyah, yang kedua ada Lintang Luciana, yang ketiga ada Puger Nugroho, yang keempat saya sendiri Cindra Zahra. Masuk ke materi, hakikat dan tujuan pembangunan nasional. Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai di tingkat kelompok masyarakat, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai nasional, dan tingkat global internasional pembangunan antar negara bangsa. Sesungguhnya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan bijaksana konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi, disebutkan bahwa ada titik temu antara demokrasi dan pembangunan. Keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat. Kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lintang. Silakan. Pembangunan nasional diatasi dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 4. Asas adil dan merata. Hasil pembangunan, baik material maupun spiritual, harus dinikmati secara menyeluruh oleh rakyat. 5. Asas kehidupan dalam keseimbangan. Pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan rohani dan jasmani, kepentingan pribadi dan masyarakat, serta kepentingan nasional dan internasional. 6. Asas kesadaran hukum. Pembangunan mengandalkan kesadaran warga serta menjamin kepastian hukum. 7. Asas kepercayaan kepada diri sendiri. Pembangunan terlaksana berdasarkan kemampuan, kekuatan, serta kepribadian bangsa. Modal dasar pembangunan nasional. 1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. 2. Jiwa dan semangat persatuan. 3. Sumber-sumber kekayaan alam. 4. Jumlah penduduk. 5. Modal rohaniah dan mental, ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kebulatan tekad berdasarkan Pancasila memupuk kesiapan jiwa dan kesatuan sikap untuk bahu-membahu melaksanakan pembangunan. 6. Modal budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia yang dinamis memampukan bangsa membangun sesuai dengan kepribadian sendiri. 7. Potensi efektif bangsa. 8. Angkatan bersenjata. TNI berperan aktif memelihara stabilitas nasional demi kelancaran pembangunan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Puger. Silakan, Puger. Visi dan misi pembangunan nasional. Visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. Misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan menegakkan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. 4. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Poin ke-6, kehidupan sosial budaya yang berkegiatan dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Poin ke-7, pemberdayaan masyarakat dan seluruh motor ekonomi nasional, terutama pada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan, sumber daya alam, sumber daya manusia yang baru, mandiri dan maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Poin ke-8, perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan. Poin ke-9, perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Poin ke-10, perwujudan aparatur negara yang berfungsi untuk melayani masyarakat sebagai tenaga profesional, berdaya, produktif, transparan, dan bebas dari korupsi, polusi, dan nepotisme. Poin ke-11, perwujudan sistem ini, iklim pendidikan nasional dan yang demokratis dan berhukum, guna mempertemukan alam kerja kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, tanggung jawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Poin ke-12, perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Adapun kebijakan pembangunan nasional sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya pembangunan sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan. Poin kedua, wujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Poin ketiga, mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan ekonomi kerakyatan. Poin keempat, membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Dan yang terakhir, meningkatkan pembangunan daerah. Sekian dari pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Saya selaku moderator memohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.